ini terdiri dari jurusan di seluruh Indonesia, jurusan BK. Sampailah terbentuknya IMAPKIN pada Desember 2007. IMAPKIN pada intinya merupakan wadah untuk mahasiswa bimbingan dan konseling untuk bersilaturahmi dan beraktualisasi untuk menyampaikan aspirasi. Kemudian ada dua hal yang harus diperhatikan jika ingin berkecimpung di IMAPKIN. Yang pertama adalah pengabdian. Pengabdian menjadi hal yang penting dalam suatu organisasi, apalagi pada IMAPKIN, dengan bersama-sama mempunyai tujuan yang sama dan jurusan yang sama, yaitu bimbingan dan konseling. Kemudian melakukan bimbingan atau melakukan pengabdian menjadi suatu hal yang penting dan menyenangkan. Yang kedua adalah harapan. Apa yang didapat di IMAPKIN secara eksplisit, yaitu pada pengabdian ada tiga, yaitu seperti passion, habit, kemudian akses. Passion ini setelah di IMAPKIN kita bisa mendapatkan passion, minat muncul beriringan setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan di IMAPKIN. Kemudian habit, IMAPKIN mengetahui keadaan BK di luar. Oleh karena itu, jika kita masuk di IMAPKIN, kita bisa mengetahui kebiasaan-kebiasaan atau situasi untuk mendukung kita mengikuti perlombaan-perlombaan, dan dari situlah muncul habit dan kesadaran untuk berkembang di diri kita sendiri. Seperti jika kita masuk IMAPKIN, kita melihat mahasiswa BK dari universitas lain di Indonesia yang mempunyai banyak prestasi. Hal itu menjadikan kita sebagai mahasiswa bimbingan konseling dari Universitas Untirta atau universitas lainnya menjadi acuan untuk berkembang, kemudian menjadikan itu adalah sebagai habit. Kemudian adanya akses, bisa berhubung dengan orang di luar BK dari kampus kita sendiri, misalnya dari mahasiswa bimbingan dan konseling di UNJ, kemudian di UNP, dan di seluruh Indonesia. Oleh karena itulah akses ini menjadi salah satu manfaat jika kita berkecimpung di dunia IMAPKIN ini, karena kita bisa mendapatkan relasi yang banyak dan juga pertemanan yang luas, sehingga kita bisa dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa bimbingan dan konseling di Indonesia yang lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan ulang atau meresum materi yang telah dipaparkan pada kegiatan latihan kepemimpinan 1, yaitu mengenai public speaking. Dahulu, public speaking dikenal dengan yang namanya retorika, yang berasal dari bahasa Yunani, ilmu yang mempelajari bahasa dan persuasif. Sekarang dikenal dengan istilah public speaking. Public speaking merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan di hadapan banyak orang untuk menyampaikan sebuah informasi atau pesan. Tujuan utama dari public speaking adalah untuk memberikan informasi dan mempengaruhi audiens. Komponen-komponen yang ada di dalam public speaking yaitu ada pembicara atau pelaku public speaking, yang kedua ada pendengar atau audiens, yang ketiga ada media informasi, yang keempat ada pesan, yang kelima ada stimulus, keenam ada konteks, ketujuh ada dampak, yang kedelapan ada feedback, yang kesembilan ada gangguan, dan yang terakhir ada komunikasi antar anggota. Kemudian ada yang namanya jenis-jenis informasi pada public speaking, yaitu ada informatif, pembicaraan informasi kepada audiens. Komunikasi yang informatif ini maksudnya si speaker atau public speaker memberikan informasi yang bermanfaat atau yang informatif. Selanjutnya ada yang persuasif, yaitu berusaha untuk membujuk atau merubah opini audiens. Maksudnya di sini pesan yang diberikan oleh public speaker berusaha untuk membujuk para audiens dan mempengaruhi opini-opini dari audiens. Yang ketiga ada aksi, berusaha untuk meyakinkan audiens untuk melakukan suatu tindakan. Yang selanjutnya ada menghibur, biasa ditemui pada acara non formal untuk mencairkan suasana. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi public speaking. Yang pertama ada suara. Suara juga menjadi faktor utama dalam public speaking karena bisa mempengaruhi proses berjalannya public speaking itu sendiri. Suara yang tidak jelas bisa menghambat
metode hafalan, dan yang terakhir ada metode spontanitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul manajemen aksi yang telah dipaparkan di latihan kepemimpinan 1. Sebelumnya, apa fungsi dari pendidikan itu? Menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, secara sederhana, fungsi esensial pendidikan adalah yang pertama, membentuk metode berpikir, yang kedua, menjadi transmisi nilai, yang ketiga, mengembangkan jejaring sosial. Dasar hukum penyampaian pendapat yaitu pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 ayat 1. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum antara lain demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas. Di kalangan mahasiswa, menyampaikan pendapat di muka umum sering disebut dengan sebutan aksi. Manajemen aksi adalah sebuah sistem pengaturan demokrasi aksi manajemen untuk mengatur aksi agar tetap terkoordinasi dan sesuai dengan rencana dan tujuan, sehingga masalah yang muncul dan berkembang diharapkan lahir sebuah perubahan sosial. Kemudian ada esensi dari aksi. Yang pertama, sebagai bentuk komunikasi. Yang kedua, sebagai bentuk teguran dan peringatan. Yang ketiga, sebagai bentuk dan ekspresi kekecewaan dan bentuk advokasi mahasiswa terhadap kepentingan masyarakat. Tahapan aksi yaitu ada praaksi, aksi, kemudian pasca aksi. Dalam praaksi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dan dilakukan, yaitu konsolidasi, kajian dan audiensi, melakukan teknis lapangan, mengajukan pemberitahuan aksi, menetapkan isu dan tuntutan, kemudian membuat perangkat aksi, membuat agenda aksi, menentukan titik kumpul, menentukan masa aksi, dan mempersiapkan peralatan aksi. Peralatan aksi yaitu ada koordinator perangkat aksi, adanya koordinator lapangan, dinamisasi lapangan, orator, humas dan media. Kemudian ada namanya di dokumentasi. Peralatan aksi ada namanya bendera, alma mater atau PDH, kemudian spanduk, kemudian adalah pengeras suara atau toa, dan yang terakhir adanya mobil yang digunakan pada saat orasi atau pada saat demonstrasi. Pada saat aksi dilakukan, segala tindakan massa aksi disetting sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan pada saat teknis lapangan, serta semua perangkat aksi bekerja sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan atau meresum ulang mengenai materi analisis SWOT. SWOT itu terdiri dari S, strong, W, weakness, O, opportunity, dan T, threats. SWOT ini adalah alat instrumen perencanaan strategi untuk membaca kemampuan dengan menggunakan kinerja atau kerangka kerja, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sebelum kita menganalisis SWOT, coba teliti apa yang ada di diri kita atau kemampuan di diri kita yang berbeda dari orang lain. Setelah menemukan hal-hal atau kemampuan di diri kita
Herman, masuknya ke dalam faktor eksternal yang berarti datangnya dari luar diri kita sendiri. Analisis SWOT, alat instrumen perencanaan strategi untuk membaca kemampuan dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, bisa untuk menganalisis organisasi, perusahaan, bukan hanya untuk menganalisis kemampuan di diri kita sendiri. Di dalam kekuatan ada yang namanya sumber daya manusia, kapasitas tupoksi, keunggulan, serta loyalitas. Sumber daya manusia ini bisa dilihat banyaknya pengurus di organisasi tersebut. Maka jika kita ingin melihat sebuah organisasi atau menganalisis organisasi, kita bisa melihat dari sumber daya manusianya yang menjadi kekuatan dari organisasi tersebut. Apakah banyak pengurusnya, apakah banyak anggotanya juga. Selanjutnya ada kapasitas tupoksi, adanya fungsi dan tugasnya jelas. Di dalam organisasi yang jelas, maka fungsi dan tugasnya pasti juga akan jelas. Oleh karena itu menjadi salah satu kekuatan dari organisasi tersebut. Selanjutnya ada keunggulan. Setiap anggota punya keterampilan dan pengalaman yang menarik. Dan adanya loyalitas. Setiap dari anggota tersebut memiliki loyalitas yang tinggi dalam mengabdikan dirinya di organisasi tersebut. Dan juga ada kelemahan. Di dalam kelemahan ada yang namanya buruknya birokrasi, rangkap jabatan, serta keterbatasan dan tidak tertib. Keterbatasan di sini banyak, salah satunya adalah fasilitas. Fasilitas ini menjadi salah satu kelemahan di organisasi yang banyak ditemui. Kemudian tidak tertib untuk anggota yang tidak bisa didisiplinkan, itu menjadi salah satu kelemahan dari organisasi tersebut. Kemudian ada yang namanya peluang, yaitu ada yang namanya situasi mendukung, terbuka, terpercaya, serta adanya jaminan akademik. Dan ancamannya ada yang namanya bukan prioritas, keadaan tempat, tidak terpercaya, serta tidak mendukung. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, di sini saya akan meresum ulang untuk mempresentasikan materi pada latihan kegiatan kepemimpinan 1, yaitu mengenai materi kepemimpinan. Kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mempunyai tujuan. Kemudian kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan bukanlah sebuah posisi, tapi siapa dan bagaimana kita. Ini menurut pendapat dari Peter Anderton. Jadi, kepemimpinan itu bukanlah sebuah jabatan atau posisi, melainkan yang ada di diri kita, yaitu siapa kita dan bagaimana kita. Kemudian, hakikat manusia eksistensialis, follow my being in the world. Yang selanjutnya, hakikat manusia itu ada bias, kepedean, dan kompetensi. Maksudnya di sini banyak orang yang ingin menjadi pemimpin, yaitu karena faktornya kepedean, bukan karena ia benar-benar ingin menjadi pemimpin, tapi karena adanya faktor pede yang berlebihan yang menjadikan ia ingin menjadi seorang pemimpin. Yang kedua ada kecintaan manusia terhadap orang yang berkarisma. Kebanyakan orang-orang melihat pemimpin adalah orang yang berkarisma, dan image-nya juga seperti itu. Oleh karena itu banyak orang yang berlomba-lomba ingin menjadi seorang pemimpin agar dilihat sebagai seseorang yang berkarisma. Yang kemudian ada ketidakmampuan manusia menahan godaan narsistik. Narsistik ini menjadi salah satu hal yang paling sering ditemui ketika seseorang ingin menjadi pemimpin. Karena jika menjadi pemimpin, salah satu keuntungannya adalah menjadi terkenal atau dikenal banyak orang. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak bisa menahan faktor narsistik ini agar menjadi pemimpin, karena jika ia menjadi pemimpin, ia bisa dikenal oleh banyak orang. Yang ini adalah menjadikan ia narsis. Ini faktor-faktor menurut Thomas Canmiro. Selanjutnya, pemimpin yang tidak baik itu adalah pemimpin yang inkompeten, gila popularitas, serta tidak berintegritas. Kebalikannya, pemimpin yang baik
adalah pemimpin yang kompeten, rendah diri, serta berintegritas. Kemudian ada self-leadership. Yang pertama ada self-awareness, yaitu lihat, bayangkan, kemudian ukur. Yang kedua ada self-reflection, yang artinya gambaran diri dan bayangan ideal. Selanjutnya ada self-regulation, yang artinya adanya reframing. Ini menurut Lars Seligman. Dan investasi waktu, leadership and trust. Yang pertama ada The Great Story, William Swazen. Yang kedua adanya saling percaya, pemimpin yang baik adanya saling kepercayaan antara pemimpin dan anggotanya. Kemudian adanya kerjasama yang baik antara pemimpin dan anggota menjadikan organisasi tersebut dan pemimpin tersebut menjadi baik. Kemudian ada good leadership, mengkondisikan lingkungan, menciptakan kenyamanan. Jika seorang pemimpin mempunyai good leadership, maka lingkungan di organisasi tersebut menjadi nyaman antara anggota dan si pemimpin. Kemudian adanya keadaan kompetitif dalam organisasi dapat menghancurkan organisasi. Persaingan yang ada di dalam organisasi bisa merusak lingkungan yang ada di organisasi dan menghancurkan organisasi itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada good leadership seperti orang tua. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menjadikan dirinya seperti orang tua, yang bisa memimpin dan membimbing anggota-anggotanya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ulang atau meresum materi yang telah dipaparkan di latihan kepemimpinan 1 di hari ketiga mengenai teknik persidangan. Secara umum, sidang memiliki pengertian berkumpul, bermusyawarah, dan berunding. Menurut Muhammad Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia, persidangan didefinisikan sebagai pertemuan formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu, upaya menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah ketetapan. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat kepada seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan atas ketetapan tersebut. Ada beberapa macam sidang. Yang pertama ada sidang komisi. Sidang ini hanya diikuti oleh anggota komisi saja untuk memudahkan perumusan dan pengambilan kebijakan sementara, sehingga pembahasan bidang komisi yang telah ditentukan lebih terfokus serta untuk pematangan materi sebelum diplenokan. Sidang komisi ini dipimpin oleh ketua komisi serta dibantu sekretaris. Ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam komisi tersebut. Selanjutnya, keputusan pada sidang komisi bersifat non-permanen atau dapat berubah, kemudian dibawa ke dalam sidang pleno untuk mendapat keputusan terakhir. Yang kedua ada sidang pleno. Diikuti oleh seluruh peserta sidang tanpa kecuali. Sidang pleno dipimpin oleh presiden sidang. Kemudian, sidang pleno membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan permusyawaratan. Sidang pleno dilakukan untuk memberi keputusan final agenda sidang yang telah diumumkan sebelumnya. Pada sidang komisi, termasuk ke dalam kategori sidang ini adalah sidang pendahuluan yang biasanya untuk menetapkan jadwal, tata tertib, pembahasan agenda, dan pemilihan presidium sidang. Sidang mengesahkan laporan pertanggungjawaban yang dipimpin oleh presidium sidang. Sidang paripurna diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau. Sidang paripurna dipimpin oleh presidium sidang. Sidang paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan, biasanya berisi tentang pengesahan akhir hasil sidang. Kemudian ada kelengkapan sidang. Yang pertama ada pimpinan sidang, yang kedua ada peserta sidang, yang ketiga ada peninjau, yang keempat ada palu sidang, yang kelima ada draft sidang, yang keenam ada konsideran, yang ketujuh ada quorum dan pengambilan keputusan, kemudian yang terakhir ada notulensi. Ketentuan sidang. Yang pertama, serah terima pimpinan sidang, yang kedua penggunaan palu sidang, yang ketiga interupsi, yang keempat skorsing atau pending, dan yang terakhir adalah peninjauan kembali atau PK.
Kemudian ada yang namanya interupsi. Interupsi adalah menyela atau meminta waktu kepada pimpinan sidang untuk berbicara dan mengemukakan pendapat. Dalam persidangan umumnya terdapat beberapa jenis interupsi, yaitu 1. Interupsi point of order, 2. Interupsi point of information, 3. Interupsi